Sang! Kali ini kita akan membahas lanjutan dari sequel Solo Leveling, yaitu Solo Leveling Ragnarok, yang rilis tepat 1 Agustus dengan 13 chapter sekaligus. Nah, satu video ini berisi 2 chapter manhwa, jadi akan ada 6 atau 7 video untuk memuat 13 chapter. Persis seperti novelnya yang akan berfokus pada putra dari Sung Jinwoo, yaitu Sung Suho. Suho akan melangkah ke dunia yang penuh dengan gerbang berbahaya dengan musuh yang mengerikan, memulai perjalanan untuk mengungkap warisan ayahnya dan menghadapi tantangan baru, serta pertempuran yang akan mendorong Suho hingga melampaui batas kekuatan dan keberaniannya. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diceritakan bahwa di luar angkasa, di antara galaksi dan jutaan bintang-bintang, terdapat dewa asing, The Outer God. Mereka adalah makhluk absolut yang telah menciptakan dunia-dunia yang sangat banyak sejak dahulu kala. Mereka lah yang disebut The Absolute. Absolut terus-menerus tak henti-hentinya menciptakan dunia, serta menikmati keabadian dan mengejarnya. Selama penciptaan, banyak material roh dan aturan yang lahir. Namun Absolut yang merasa bosan karena terus-menerus berada dalam ikatan keabadian itu, menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, yaitu mengamati perang antar ciptaan mereka. Bagi Absolut, peperangan antar ciptaan mereka adalah sesuatu yang menarik. Tak terhitung jumlah ciptaan yang bertarung, mati dan terlahir kembali, lagi dan lagi pada perang yang tak berujung. Peperangan ini diperlukan untuk menghilangkan rasa bosan Absolut. Tapi kemudian sebuah insiden terjadi. Absolut mengamati perang yang tak henti-hentinya lantas dibunuh oleh makhluk yang dia ciptakan sendiri. Ketika Absolut yang berada di dimensi lain mengetahui insiden itu, mereka pun berkumpul untuk mengamati dunia yang telah kehilangan penciptanya. Kematian rekan mereka yang disebabkan oleh makhluk ciptaannya sendiri, dan Absolut tidak mempedulikan kematian rekannya itu. Mereka hanya memiliki satu pemikiran kolektif, di mana kekuatan yang kehilangan tuannya, maka kekuatan tersebut menjadi milik siapapun yang mendapatkannya terlebih dahulu. Di sebuah sekolah SMA, Sung Suho menceritakan bahwa ia telah diterima di Universitas Seni Korea. Teman-temannya pun tidak percaya bagaimana bisa Suho yang terlahir kasar bisa diterima dan lolos ujian masuk sekolah seni. Itu mustahil. Sambil tertawa, Suho akhirnya bisa bebas dari neraka di sekolahnya. Seorang siswa kemudian datang menghampirinya dengan mengucapkan selamat kepadanya. Ia tidak menyangka jika Suho memiliki talenta yang hebat dalam menggambar. Suho lalu menyebut nama Sung Chul Kim. Dengan wajah marah, siswa tersebut memperingatkan jika namanya adalah Lee Eun Chul, bukan Kim Sung Chul. Ia mengatakan gara-gara Suho, rencananya mengambil alih sekolah menjadi kacau. Suho menjawab, tapi berkat dirinya, Lee Eun Chul bisa lulus dengan aman. Seorang siswi berbisik kepada sahabatnya jika Lee Eun Chul akan membuat keributan. Padahal mereka sebentar lagi lulus. Namun mereka masih bersikap kekanak-kanakan. Apalagi Lee Eun Chul masih mengganggu Suho yang sudah kehilangan orang tuanya dan terus berjuang untuk bertahan hidup sendirian. Kita pun diperlihatkan bagaimana Lee Eun Chul mulai menyerang Suho. Namun dengan cepat, Suho melompat dan menendang wajah Lee Eun Chul. Suho meminta agar mereka bisa hidup dengan damai sampai mereka lulus SMA. Tapi tiba-tiba saja, Suho merasakan suatu tekanan yang aneh. Sambil tersenyum, Lee Eun Chul dengan hidung berdarah berkata, "Apa-apaan serangan barusan?" Rupanya, Lee Eun Chul tidak merasa sakit sama sekali. Energi sihir lalu terpancar dari tubuh Lee Eun Chul. Dengan senyuman yang mengerikan, Lee Eun Chul lalu membalas serangan Suho. Dan sebuah pukulan yang sangat keras menghancurkan loker siswa. Beruntungnya, Suho berhasil menghindarinya. Semua murid tampak terkejut melihat kekuatan mengerikan Lee Eun Chul. Hanya dengan sekali pukul, dapat melubangi sebuah loker besi.
Lee Eun-chul tampak heran dengan kekuatan barunya itu. Sementara Suho hanya duduk diam terpaku menyaksikan kekuatan mengerikan dari Lee Eun-chul. 2 tahun kemudian, Sung Suho telah menjadi mahasiswa tahun kedua. Ia melihat sebuah gate yang muncul di sekitar kampusnya. Pihak kampus menginstruksikan agar semua kelas yang diadakan di bangunan utama akan dialihkan ke gedung tambahan dan meminta mahasiswa untuk berjalan ke sana. Rupanya, para hunter sedang memasuki gate. Mereka telah menghabisi monster-monster di dalamnya sehingga para warga dihimbau untuk segera menjauh. Seorang anggota asosiasi kemudian menanyakan, sudah berapa lama hunter masuk? Petugas kepolisian menyebut sudah hampir mendekati 8 jam. Petugas itu menjelaskan, jika gate itu diperkirakan rank D, mungkin sebentar lagi para hunter akan segera keluar. Ia lalu menambahkan, jika situasi di tempat itu bisa berbahaya, sehingga bagi siapapun yang bukan seorang hunter, maka segeralah menjauh. Suho mengenang kembali 3 tahun yang lalu, ketika gate mulai bermunculan dari berbagai penjuru dunia dan mengakibatkan dunia dalam perubahan besar. Gate merupakan jalur menuju dungeon dan setelah waktu berlalu, monster yang berada di luar akan keluar dari dungeon untuk membunuh orang-orang. Namun manusia juga mengalami perubahan, seolah-olah melawan apa yang sedang terjadi. Pengguna berkemampuan unik yang bisa menggunakan mana dan awaken mulai bermunculan. Dengan dunia yang berubah pesat, orang-orang akan berpikir kekacauan akan berlangsung dalam waktu yang lama. Namun seorang awaken yang dikenal sebagai Woo Jin-chul kemudian menciptakan sebuah organisasi yang disebut Asosiasi Hunter yang dengan cepat mengumpulkan awaken dan segera menciptakan pekerjaan yang dikenal sebagai Hunter. Kemudian bertugas untuk menghentikan kekacauan lebih cepat dari yang diperkirakan. Sekarang, manusia di bumi telah dipisahkan menjadi 2, yaitu Awaken dan Non-Awaken. Kita lalu diperlihatkan Suho yang sedang menggambar sebuah sketsa berbentuk semut. Dan di dunia ini ada manusia yang hanya bisa mendapatkan hadiah dengan merayap layaknya semut. Namun ada manusia lain yang dengan mudahnya bisa memperoleh hadiah. Pada situasi itu, semut dengan cepat menyadari batasan mereka. Tidak peduli seberapa keras non-awaken berusaha, mereka tetap tidak akan bisa menutupi perbedaan antara semut dan rank awaken. Seperti saat Suho yang telah dikalahkan oleh Lee Eun-chul sebagai seorang awaken. Sekuat apapun Suho yang saat itu masih menjadi manusia biasa, tidak akan bisa menang melawan seorang yang diberkahi dengan mana dan sihir. Jika para hunter tidak bisa menutup gate, maka dunia akan dihancurkan. Dengan kata lain, tanpa awaken, mereka non-awaken tidak akan bisa bertahan hidup, tapi tidak sebaliknya. Karena itu, semua orang bersyukur kepada hunters. Pada akhirnya, karena merekalah non-awaken seperti dirinya, bisa hidup dengan damai, namun di sisi lain, ada rasa tak nyaman yang memenuhi Suho. Ia mulai penasaran kalau ia sudah terlalu terbiasa tidak mendapatkan hal yang ia inginkan. Seperti kedua orang tuanya yang tiba-tiba menghilang, serta fakta jika keberlangsungan hidupnya bergantung pada orang lain. Dan masa di mana sepertinya ia bisa melakukan apapun. Sekarang yang ia miliki telah menghilang dan rasa ketidakberdayaannya itu telah mengisi kekosongannya. Padahal ibunya selalu mengatakan jika Suho mirip seperti ayahnya. Suho pun penasaran bagaimanakah ayahnya bisa melepaskan diri dari keadaan tak berdaya yang Suho alami saat ini. Tiba-tiba Suho tersadar saat namanya dipanggil. Guru seni menghampirinya karena melihat Suho yang fokus dalam menggambar. Sang guru lalu menanyakan apa yang sedang Suho gambar. Suho mengatakan jika ia menggambar berdasarkan apa yang ia rasakan. Sang guru melihatnya seperti semut dan menganggap Suho telah menggambar semut dengan cukup kreatif. Namun setelah dilihat lebih jelas, gambarnya malah terlihat seperti manusia semut. Suho pun tampak heran karena ia tiba-tiba menggambar bentuk seperti itu.
Ternyata yang digambarnya adalah Beru, teman masa kecil Suho. Di luar gedung kampus, para hunter satu persatu mulai keluar. Mereka terlihat cukup santai, pastinya mereka telah berhasil menyelesaikan raid. Hunter Kim yang bertugas sebagai pemimpin raid menjelaskan jika mereka sudah berhasil menyelesaikan dungeon raid. Mereka juga ingin memberikan informasi kepada asosiasi hunter bahwa mereka telah bertemu dengan monster jenis baru, yaitu monster humanoid yang menyemburkan api biru dari mata dan mulutnya. Mereka menyerang menggunakan cakar dan taringnya, namun serangan mereka tidak begitu menyakitkan. Ia pun terkena sedikit cakaran, tapi tidak ada hal yang besar terjadi. Monster-monster itu mungkin hanyalah cecunguk, tapi ia memastikan bahwa monster-monster itu tidak pernah ditemukan semenjak kemunculan Geth. Dan ia sedikit lega karena monster itu tidaklah berbahaya. Petugas itu lalu meminta Hunter Kim untuk menjelaskan kejadian raid di dalam dungeon, karena ia ingin mengumpulkan laporan sederhana. Tiba-tiba, luka goresan di tubuh Hunter Kim mengeluarkan cahaya biru. Perlahan-lahan, Hunter Kim kehilangan kesadaran dengan mata yang berubah menjadi biru. Secara mengejutkan, Hunter Kim berubah menjadi monster zombie dan dengan lahap memakan petugas itu. Rekannya sangat terkejut melihat api yang muncul dari tubuh Hunter Kim, mirip seperti yang berasal dari monster yang mereka lawan di dungeon. Naas, ia pun tewas diterkam. Para masyarakat mulai berlarian meninggalkan lokasi tersebut. Namun jumlah monster terus bertambah setelah terinfeksi gigitan dari Hunter Kim. Teriakan para korban sampai terdengar di gedung tempat Suho belajar. Suho dan yang lainnya tampak sangat terkejut melihat pemandangan yang mengerikan di luar gedung. Para manusia yang terinfeksi saling menyerang satu sama lain. Rekannya yang ketakutan menyadari jika di mata mereka ada api biru. Itu berarti mereka adalah monster. Dan mungkin itu sebuah dungeon break. Para mahasiswa yang panik mulai berpikir untuk kabur. Namun ada juga yang bertahan di dalam kelas dan menunggu kedatangan Hunter. Para mahasiswa meminta agar instruktur mereka yang merupakan seorang Awaken untuk melakukan sesuatu. Namun guru tersebut berkata jika ia cuma rank E. Tiba-tiba Suho melihat sosok monster yang berdiri di seberang gedung mereka dan bersiap-siap melompat ke arah gedung mereka. Dan dengan cepat, monster itu melesat menghancurkan jendela kelas. Monster itu pun berhasil masuk ke dalam kelas mereka dengan wajah yang mengerikan. Tentu saja, para mahasiswa tampak ketakutan melihat monster memakan satu persatu teman mereka. Suho lalu menyuruh agar mereka segera berlari. Namun seorang mahasiswi menangis karena kakinya tiba-tiba lemas. Ia pun meminta Suho untuk membantunya. Namun Suho pun berlari meninggalkannya untuk memanggil Hunter. Suho yang tengah berlari merasa jika ucapannya sama saja meminta mahasiswi itu untuk mati. Tapi ia yang non-awaken tidak akan bisa melakukan sesuatu. Ia pun sadar meskipun ia menyalahkan ketidakberdayaannya, tetap tidak akan ada yang berubah. Sung Suho bertekad untuk menemukan sesuatu yang bisa ia lakukan. Suho menanyakan pada dirinya sendiri, kira-kira ayahnya akan melakukan apa jika berada di posisinya. Monster itu pun mulai berjalan mendekat, membuat mahasiswi tampak pasrah sambil menangis ketakutan. Ketika monster itu melompat untuk memangsa mahasiswi tersebut, sebuah tabung apar mengenai wajah monster. Rupanya, Suho datang kembali untuk menyelamatkan mahasiswi itu. Menurutnya, tentu saja kalau ayahnya yang berada di posisi itu, maka ia akan bertarung. Dan sebuah data dari sistem perlahan-lahan muncul di benak Suho. Data yang menjelaskan jika Suho telah memenuhi semua persyaratan untuk menyelesaikan quest rahasia. Keberanian dari yang lemah. Dahulu, Suho pernah bermimpi sebuah mimpi seperti permainan untuk mengalahkan monster yang semakin kuat di tiap lantainya, di mana ia naik level, bertarung, dan terus bertarung. Saat monster semakin kuat, ia juga akan semakin kuat. Jadi, setelah berbagai rintangan, Suho akhirnya mencapai lantai terakhir.
Dan bos terakhir yang ia temui itu sangatlah kuat sekali. Meskipun dia musuh, kekuatannya tidak hanya membuat Suho iri, bahkan juga membuatnya kagum dengan kekuatannya. Dan entah kenapa, identitas dari bos terakhir adalah ayahnya sendiri. Suho berpikir jika kemungkinan itu karena gambaran ayahnya terpantulkan di mimpinya, di mana ayahnya yaitu Sung Jinwoo adalah sosok yang kuat dan dapat diandalkan. Namun Suho heran bagaimana ayahnya bisa menjadi sekuat itu. Suho pun memutuskan untuk bertarung melawan monster menggunakan alat seadanya. Hal itu juga pasti yang akan dilakukan oleh ayahnya. Suho berpikir apa yang akan ia lakukan selanjutnya karena sepengetahuannya, serangan dari orang yang non-awaken tanpa mana tidak berpengaruh pada Magic Beast. Sehingga ia mulai panik karena tindakannya terlalu gegabah. Namun tiba-tiba, waktu seakan berhenti. Sebuah notifikasi muncul di mana Suho telah memenuhi syarat Secret Quest Courage of the Week, sehingga Suho telah terkualifikasi menjadi seorang player. Apakah Suho akan menerimanya? Melihat situasi itu, Suho teringat dengan mimpi yang pernah ia alami ketika berada di bangku SMA. Dan seandainya Suho bisa bertarung seperti di mimpi itu, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak menerima, tepat di situasi yang putus asa ini. Suho kemudian menerimanya, dan sebuah cahaya terang menerangi ruang kelasnya. Sebuah notifikasi muncul untuk mengucapkan selamat karena Suho telah menjadi player dan menerima hadiah quest dari Secret Quest Courage of the Week, yaitu Blessing Spellcaster Kandiaru yang Agung. Spellcaster Kandiaru yang Agung telah memberikan mantra spesial untuk Suho. Blessing Kandiaru akan memastikan Suho selalu kuat dan sehat selama hidupnya. Suho juga mendapatkan sebuah efek permanen longevity di mana seluruh penyakit racun dan efek status disembuhkan. Dan tidur akan meningkatkan kemampuan regenerasi secara drastis, sehingga sistem itu akan membantu player untuk berkembang. Ini juga bukan mimpi, sehingga Suho hanya memiliki satu nyawa. Jadi, berhati-hatilah. Jendela status menunjukkan jika Suho belum memiliki kelas dan tidur. Suho masih level 1, fetish 0, health point 100, mana point 10. Untuk strength, agility, sense, health, dan intelligence semua masih rata 10. Poin tersedia masih 0. Skill pasif belum ada, dan skill aktif berupa otoritas penguasa level 1. Suho tampak senang melihat jendela status yang mirip dengan game. Sebuah quest muncul, yaitu tutorial mengalahkan Miss Burn dan naik level ke level 2. Sebuah tulisan muncul di atas kepala monster, yaitu Awaken Miss Burn rank D. Kemudian, waktu pun kembali bergerak. Suho menyuruh agar mahasiswi itu untuk lari secepatnya. Melihat tanda di atas kepala monster, Suho menyadari jika lawannya ada dua jenis, yaitu Awakeners dan satu Hunter yang mengalami perubahan beast. Suho merasa yakin jika ia benar-benar seorang Awaken. Dengan penuh percaya diri, Suho menghajar satu monster menggunakan tabung apar, lalu menghajar dengan sebuah pukulan keras hingga monster itu terhempas ke atas plafon kelas. Suho bahkan terkejut melihat kekuatannya sendiri. Notifikasi pun muncul memberitahukan jika Suho berhasil mengalahkan Unawakened Miss Burn. Suho pun tampak kaget karena mengalahkan monster hanya dengan sekali pukul. Salah satu monster lalu berlari untuk menerkamnya, namun Suho dengan keras menendang tubuh monster itu. Notifikasi kembali muncul jika Suho telah mengalahkan Unawakened Miss Burn. Suho pun naik level karena telah menyelesaikan quest tutorial dengan mengalahkan Miss Burn dan naik ke level 2. Suho lalu menerima hadiah questnya. Sambil tersenyum, ia sekarang merasa yakin bahwa ia benar-benar awaken. Suho pun menghajar Awaken Miss Burn rank D, namun monster itu masih bisa bertahan. Monster itu lalu berbalik menyerang Suho. Serangan cakarnya berhasil mengenai tubuh Suho yang berusaha untuk menghindar. Suho pun menendang tubuh monster itu untuk menjaga jarak. Ia mulai panik karena terkena cakar dari monster itu. Suho sangat panik
karena ia takut akan berubah menjadi Magic Beast, padahal ia baru saja awakening. Sebuah notifikasi muncul di mana efek status berbahaya telah terdeteksi di tubuh Suho, dan efek status itu telah dihapus karena efek dari longevity. Perlahan-lahan, luka Suho berangsur pulih. Suho pun tampak bingung dengan efek dari longevity yang sebelumnya muncul di jendela statusnya tadi. Sang monster kembali menerjang Suho hingga membuat keduanya terjatuh di lantai. Pada saat itu, Suho berpikir jika ia lebih lemah dari rank D yang menjadi Magic Beast, itu artinya ia adalah rank E. Padahal ia baru saja menjadi Awakener, namun sudah khawatir dengan rank. Di saat genting seperti itu, Suho menerima hadiah yaitu poin status sebanyak 5 dan poin Strength sebanyak 3. Suho menambahkan poinnya ke Strength menjadi 14. Dan dengan teriakan menggelegar, Suho pun menendang monster itu. Suho dengan cepat melesat untuk kembali menghajar monster itu, namun monster itu masih bertahan dan membalas serangan Suho. Bahkan dengan Strength yang sudah meningkat, Suho masih belum bisa mengalahkan makhluk itu. Suho memutuskan untuk menaruh seluruh poinnya yang ia dapatkan dari hadiah quest ke Strength semuanya sehingga menjadi 19. Ia pun memusatkan kekuatannya pada lengannya. Suho akan menjadi seorang Awakener yang akan terus naik level dan berkembang. Walaupun ia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Inilah dia pukulan keras Suho yang mengenai wajah monster Mistborn rank D. Dan Suho terus memukul tubuh monster tersebut secara beruntun. Suho tidak tahu siapa yang memutuskan rank dan unawaken, namun Suho akhirnya mendapatkan kekuatan untuk kabur dari bangunan terkutuk itu. Suho yang terus memukul tubuh monster secara terus-menerus membuat dinding ruangan di sebelah kelasnya perlahan-lahan mulai retak. Dan pukulan keras Suho pada tubuh monster Mistborn menghancurkan dinding kelas. Suho yang marah memberikan pukulan terakhir tepat ke wajah monster hingga membuat monster itu terhempas jauh ke belakang. Suho pun tampak kelelahan setelah berhasil mengalahkan Awaken Mistborn rank D. EXP yang diterima membuat levelnya menjadi naik. Dengan tangan yang berlumuran darah, Suho akhirnya menjadi seorang Awakener. Suho lantas tersenyum dan menyebut jika ia bisa melakukannya sekarang, di mana ia telah menjadi seorang Awaken dan optimis akan bisa menyelamatkan orang-orang dan mengatasi krisis tersebut. Tiba-tiba dari luar gedung, Hunter Kim yang telah menjadi monster berlari dan melompat ke atas gedung. Suho yang melihat keluar jendela untuk memastikan keadaan di luar, lantas sangat terkejut melihat monster Kim yang kini sudah berada di hadapannya untuk menebasnya. Sosok kuat itu merupakan Awaken Mistborn rank C. Nah, minasan, apakah Suho yang sudah menjadi Awaken mampu mengalahkan Hunter Kim yang menjadi monster Awaken Mistborn rank C? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.